Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Adapun topik yang akan kami bahas adalah preformulasi sirup ambroxol. Nah, perkenalkan, nama saya Salsabila Humaydi yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9 yaitu Elsa Nimasrifah, Putri Dina Ramadhani, dan Salsabila Humaydi. Lanjut saja yaitu ke slide selanjutnya tentang bentuk sediaan. Nah, di sini bentuk sediaannya yaitu sirup. Sediaan sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa menurut Pharmacopoeia 1 edisi 3. Dan ada juga menurut Pharmacopoeia 1 edisi 4 yaitu sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar tinggi. Sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Next slide selanjutnya yaitu ada tinjauan farmakologi. Di sini ada indikasi, peringatan, kontraindikasi, dan efek samping. Indikasinya yaitu sekralolitik pada gangguan saluran pernapasan akut kronis, khususnya pada eksaserabasi, bronitis kronis, dan bronitis asmatik. Peringatannya yaitu beritahu dokter jika Anda menderita gangguan ginjal, gangguan hati, infeksi paru, gangguan sistem imun, dan ulkus atau tukak lambung. Nah, beritahu dokter jika Anda sedang mengonsumsi obat lainnya, termasuk suplemen atau obat herbal. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif. Dan efek sampingnya yaitu mual dan muntah, diare, sakit perut, sakit mah, perut kembung, ruam merah pada kulit, bibir atau tenggorokan kering, dan lidah terasa keluh. Next slide selanjutnya yaitu formula umum sediaan. Sirup ambroxol tiap 5 ml mengandung ambroxol 15 mg, sirup simplex 10%, propulen glikol 10%, natrium benzoat 0,02%, aquades 100 ml. Adapun sirup simplex tiap 10 ml mengandung sakarum album 65 gram, metilparaben 250 mg, aquadestilat 100 ml. Ini menurut Fornas edisi kedua tahun 1978. Oke, next selanjutnya yaitu analisa preformulasi zat aktif dan eksipien ambroxol. Rumus dan bot maksimumnya yaitu C13H18BR2N2O dan 378,108 gram per mol. Pemberiannya bubuk kristal putih atau kekuningan. Titik lebur 233 sampai 234,5 derajat Celcius. Kelarutannya sedikit larut dalam udara, larut dalam metanol, praktis tidak larut dalam metilen klorida. Stabilitas disimpan terlindungi dari cahaya. Penyimpanannya simpan terlindungi dari cahaya. Khasiatnya mokalitik ekspektoran. Sirup USP atau sirup simplex. Sinonim sukros gula baik sugar BM 342,30. Pemberian kristal tidak berwarna, kristal atau batang putih tidak berbau dan terasa manis. Kelarutan 1 gram dalam 0,5 ml air, 170 alkohol atau lebih larut pada 0,2 ml air mendidih. Tidak larut dalam kloroform atau ether. Stabilitas stabil pada suhu kamar dan kelembaban relatif sedang. Mengabsorpsi di atas 1% kelembaban yang diberikan oleh panas sampai 90 derajat Celcius. Menjadi karatol pada suhu di atas 160 derajat Celcius. Larutan encer dapat diserang mikroba. Inkompatibilitas serbuk sukrosa dapat terkontaminasi oleh sulfit. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya
ini untuk zat tambahan atau pemanis. Propylengikol, rumus molekul dan berat molekulnya bisa dilihat. Pemberian: cairan bening tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau dengan rasa manis sedikit tajam yang menyerupai gliserin. Kelarutan: dapat bercampur dengan air dengan etanol 95% dan dengan kloroform. Larut dalam 6 bagian eter, tidak dapat campur dengan eter minyak tanah dan dengan minyak lemak. Stabilitas: pada suhu dingin, propylengikol stabil dalam wadah tertutup rapat, tetapi pada suhu tinggi di tempat terbuka cenderung teroksidasi sehingga menimbulkan produk seperti propionaldehida, asam laktat, asam piruvat, dan asam asetat. Propylengikol secara kimiawi stabil bila dicampur dengan etanol 95%, gliserin atau air. Larut air dapat disterilkan dengan autoklaf. Inkompatibilitas: propylengikol tidak sesuai dengan agen pengoksidasi seperti kalium permanganat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Penggunaan zat tambahan, pelarut atau pengawet. Natrium benzoat, rumus molekulnya bisa dilihat sendiri. Pemberian: butiran atau serbuk hablur warna putih, tidak berbau atau hampir tidak berbau. Kelarutan: larut dalam 2 bagian air dan dalam 90 bagian etanol 95%. Inkompatibilitas: tidak kompatibel dengan senyawa kuartener, gelatin, garam besi, garam kalsium, dan garam logam berat, termasuk perak, timah, merkuri. Kegiatan pengawet dapat dikurangi dengan interaksi dengan kaolin atau surfaktan non-ionik. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kegunaan zat tambahan atau pengawet. Yang terakhir ada Aquades. Rumus molekul dan BM-nya bisa dilihat. Pemberian: cairan jernih, tidak berbau, tidak berasa. Stabilitas: secara kimia stabil dalam semua bentuk fisika. Inkompatibilitas: bereaksi dengan bahan obat yang mudah terhidrolisa, bereaksi kuat dengan logam alkali dan oksidasinya dengan garam anhidrat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Penggunaan pembawa dan pelarut. Pendekatan formulasi: alasan dibuat sediaan tersebut karena ambroksol HCl larut dalam air sehingga sediaan cocok untuk dibuat dalam sirup. Sediaan sirup dipilih dikarenakan memiliki beberapa keuntungan, yaitu absorpsi lebih cepat dibandingkan sediaan oral lainnya, homogenitas lebih terjamin, dosis dapat disesuaikan cocok untuk obat yang mengiritasi lambung, dan keuntungan yang terakhir adalah mudah ditelan. Dosis DL ambroksol sirup dewasa 2-3 kali sehari 5 ml sirup. Untuk anak-anak 6-12 tahun 2-3 kali sehari 2,5 ml sirup. Kekuatan sediaan ambroksol sirup 15 mg per 5 ml. Kesimpulan dosis: sehari 2-3 kali sehari 5 ml sirup untuk dewasa dan 2,5 ml anak usia 6-12 tahun. Yang selanjutnya di sini ada alasan pemilihan bahan tambahan. Yang pertama ada bahan tambahan sirupus simplex. Sirupus simplex ini dipilih karena memiliki kemampuan menutupi rasa pahit dan asin dari bahan-bahan obat. Yang kedua ada propylengikol. Pemilihan propylengikol karena dipakai sebagai suatu zat pelarut dan bahan pengawet di berbagai paramental dan non-paramental, dan juga merupakan zat padat yang lebih baik dibandingkan gliserin. Yang ketiga ada natrium benzoat. Natrium benzoat dipilih karena mudah didapatkan, efisien, dan cocok digunakan sebagai pengawet sediaan oral. Yang terakhir ada Aquades. Aquades ini dipilih karena Aquades digunakan sebagai pelarut pembawa pada pembuatan obat dan sediaan farmasi. Yang selanjutnya yaitu ada perhitungan zat aktif dan bahan tambahan. Yang pertama ada ambroksol sebagai zat aktif, yaitu perhitungannya 15 mg dikali 60 ml dibagi 5 ml sama dengan 180 mg.
Yang kedua ada sirupus simplex. Pada formula di atas tadi, sirupus simplex formulanya yaitu sebesar 10%. Dikalikan 60 ml, maka sirupus simplex yang ditambahkan sebesar 6 ml. Yang ketiga ada propylengikol. Pada formula tadi juga sebesar 10% dikalikan 60 ml, maka sama dengan sirupus simplex ditambahkan 6 mg. Yang keempat ada natrium benzoat. Natrium benzoat sebesar 0,02% dikalikan dengan 60 ml didapatkan 0,012 mg. Dan yang terakhir Aquades di add sampai 60 ml. Setelah pada slide sebelumnya dilakukan perhitungan, maka di sini dilanjutkan dengan penimbangan. Untuk yang pertama yaitu zat aktif amproxol pada formula yaitu 15 mg. Maka untuk penimbangannya sebesar 180 mg. Yang kedua yaitu ada sirupus simplex pada formula sebesar 10%, maka untuk penimbangannya sebesar 6 ml. Untuk yang ketiga yaitu ada propylengikol. Formula propylengikol ini 10%, maka untuk penimbangannya yaitu 6 mg. Yang keempat ada natrium benzoat. Di formula disebutkan sebesar 0,02%, maka penimbangannya dilakukan sebesar 0,012 mg. Yang terakhir ada Aquades di add sampai 60 ml karena kita membuat sirupnya sebanyak 60 ml. Yang terakhir di sini ada formula akhir. Formula akhir yang didapatkan yaitu ambroxol sebesar 180 mg, sirupus simplex 10% yaitu 6 ml, propylengikol 10% sebesar 6 mg, natrium benzoat 0,02% sebesar 0,012 mg, dan Aquades di add sampai 60 ml. Baik, penyampaian tentang preformulasi sirup ambroxol telah selesai. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada materi yang tidak tersampaikan atau yang kurang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.